Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti webinar seri yang ketiga yang dilaksanakan kembali lagi secara hybrid di Jakarta Convention Center dan juga secara daring melalui Zoom meeting. Saya akan menyampaikan susunan acara kita untuk talk show kita hari ini. Tema dari seri ketiga webinar kita hari ini adalah peran asosiasi profesi dalam meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan. Narasumber kita atau peserta talk show yang akan berbicara di depan ada 4 orang. Yang pertama adalah Profesor Dr. Manlian Ronald Simanjuntak. Kemudian yang kedua Ketua Umum DPN Intakindo Bapak Dr. Insinyur Sigit Adja Sustilo MM. Yang ketiga Bapak Insinyur Muhammad Singgi, Wakil Ketua Bidang Sertifikasi. Dan yang keempat adalah Profesor Insinyur Haji Krisna Mokhtar ST, mantan Ketua DPP Provinsi DKI. Saya akan memperkenalkan moderator kita hari ini, Bapak Freddy Ahadiat ST. Saya akan memperkenalkan dengan bentuk video, silakan ditampilkan videonya dan setelah itu bisa dilanjutkan untuk dimulai Pak Freddy, silakan. Oke, Pak Freddy silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang ada di tempat di JCC maupun para peserta yang mengikuti secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tadi oleh MC sudah diperkenalkan secara lugas. Yang pertama saya perkenalkan kembali, ini adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Intakindo yang kita hormati, kita cintai, Bapak Dr. Insinyur Sigit Adja Susilo MM. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Singgi, Insinyur Muhammad Singgi, Master of Engineering, SC. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Sertifikasi DPN Intakindo, juga sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi Intakindo. Selamat sore Pak Singgi. Kemudian di sebelah kiri Pak Sigit ada Profesor Dr. Haji Krisna Mokhtar ST MSCE PhD IPU. Selamat sore Pak. Pak Prof ini baru saja mengakhiri jabatannya sebagai Ketua DPP DKI Jakarta di Intakindo. Terima kasih Pak, selamat menjabat Pak. Dan sekarang menjadi Dewan Penasihat Pak ya di DPP Intakindo. Kemudian di sebelah kiri Pak Profesor Krisna, ini adalah Profesor Dr. Manlian Ronald Simanjuntak, ST MT Min. Baik, kita mulai saja sesuai dengan judulnya, peran asosiasi profesi dalam meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan. Baik, mungkin kita sudah mulai, kita mulai dari Pak Ketum, bagaimana di pendapatnya kira-kira nih Pak Sigit. Terima kasih Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Ya, kalau saya bercerita mengenai pembangunan berkelanjutan, barangkali saya tidak perlu ngomong masalah apakah proyek itu bisa berlanjut seterusnya begitu ya. Tapi saya lebih cenderung pada SDM-nya. Bagaimana SDM ini bisa berkelanjutan menjadi tenaga ahli yang berkualitas. Kalau tenaga ahli berkualitas, otomatis maka infrastruktur yang dibangun akan berkualitas dan berkelanjutan. Itu konsep berpikirnya, sehingga kita bersama-sama tahun 2003 saat itu, Pak Singgi ya, kita mendirikan Ikatan
Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia ini atau Inkindo. Kita dirikan tahun 2003 oleh teman-teman saat itu. Kemudian 2005 itu pertama kali Musyawarah Nasional Intakindo. Nah, Intakindo ini merupakan bagian daripada LPJK waktu itu berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 1999. Nah, dalam perkembangannya sekitar tahun 2007 itu Pak Sulis itu sempat mengumpulkan teman-teman semuanya. Kemudian beliau itu ingin apa yang akan dilakukan oleh LPJK ini untuk kualitas infrastruktur. Nah, kemudian beliau ini memanggil teman-teman dari perguruan tinggi, dari segala pihak, unsur pihak. Kemudian terbitlah buku mengenai LPJK ke masa depan. Nah, salah satu daripada perubahan perkembangan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 ini, salah satu sumber kajian ilmiahnya atau naskah akademiknya itu bersumber daripada kajian LPJK ini. Demikian Pak Singgi ya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan tadi, jadi tahun 2017 undang-undang itu muncul, kemudian tahun 2020 muncul PP nomor 22 tahun 2020. Tapi kemudian mengingat kita perlu namanya investasi ini disederhanakan, kemudian harmonisasi mengenai undang-undang supaya tidak saling berbenturan, khususnya ini itu memudahkan investasi, dan alhamdulillah saya mencatat perkembangan yang sangat signifikan. Kalau kita dulu itu nomor 72, sekarang sudah menjadi nomor 50-an untuk apa namanya peringkat indeks daya saing infrastruktur Indonesia. Ya alhamdulillah dengan adanya harmonisasi dan sebagainya, ini mudah-mudahan juga apa yang terkendala di dalam undang-undang dan kemudian disusul dengan PP sebanyak 45 PP dan 4 Perpres kalau tidak salah, itu nanti bisa menjadi akan lebih baik kita semua dalam hal ini untuk jasa konstruksi. Nah, kemudian kembali kepada pembinaan SDM tenaga ahli. Memang di dalam PP nomor 22 tahun 2020 maupun PP 14 tahun 2001 itu peran sertifikasi itu tidak diasosiasi pembinaan, asosiasi pembinaan, tetapi untuk mensertifikasi itu menjadi bagian tersendiri, lepas menjadi apa namanya lembaga sertifikasi profesi. Jadi secara ini adalah terpisah dari asosiasi profesi. Nah, pembinaannya di sini. Oleh sebab itu maka untuk LSP ini dia hanya menilai. Sedangkan asosiasi itu yang melatih, membina, jadi mempersiapkan ya supaya tenaga ahli ini kompeten. Yang menjadikan kompeten itu bukan LSP, tetapi asosiasi profesi ini. Jadi berbagi tugasnya seperti itu. Sehingga imparsialitas dan kemudian nanti akan disampaikan oleh Pak Singgi barangkali hal tersebut, itulah menjadi sasaran kita ke depan. Jadi pembina asosiasi profesi itu saya kira dengan Intakindo, alhamdulillah kalau saya menilai dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun oleh Intakindo dan kemudian tahun 2016 diperbaiki di Aceh, itu sudah mengandung bagaimana melayani anggota, artinya dengan ya kita dalam hal ini diakreditasi oleh PUPR, kemudian berhak untuk mendirikan LSP. Artinya asosiasi profesi membina LSP, mendirikan kemudian membina bertanggung jawab terhadap LSP ini. Jadi tidak lepas begitu saja, tetapi mempunyai tanggung jawab membina LSP. Jangan sampai LSP ini melenceng. Oleh sebab itu ada dewan pengarah di dalamnya, ada dewan pengarah. Nah, dewan pengarah itu juga kami tidak Intakindo sendiri dalam hal ini, ada juga dari kita meminta apa namanya dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk dari KPU-an bisa ikut duduk, kemudian juga dari Asosiasi
badan usaha kita masukkan, dan insya Allah nanti kalau sudah ini kita juga akan mengembangkan dari mungkin dari perhubungan atau Kementerian BUMN begitu ya, supaya apa yang disasar oleh LSP ini bisa tercapai. Itulah fungsi daripada organisasi. Jadi organisasi membina LSP juga, mengarahkan, kemudian menempatkan supaya lembaga sertifikasi berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tugasnya. Nah, kembali lagi kepada pembinaan terhadap anggota sendiri oleh asosiasi profesi. Intakindo di dalam ADART-nya itu sudah ada badan keahlian. Nah, sebenarnya disitulah letak daripada pembinaan yang benar. Badan keahlian yang ada di masing-masing asosiasi profesi. Karena apa? Karena asosiasi profesi itu tempat wadah berkumpulnya para tenaga ahli untuk saling berinteraksi. Khususnya kalau dalam dunia konsultan kita nggak bisa sendiri kok. Mungkin Om Fred sebagai arsitek, saya sebagai sipil, Pak Singgi sebagai geodetik, ya, Pak Prof, ya. Jadi ini misalkan saya membangun gedung gitu ya. Ini saya ambil dari latihan dasar bangunan gedung yang merupakan ini dari PUPR, ya. Itu satu arsitek merancang. Kemudian saya sipil diminta untuk setelah ada rancangan itu untuk strukturnya. Tanggung jawab saya sebagai seorang sipil struktur. Nah, kemudian sebelum masuk ke sana ada Pak Singgi. Karena kalau tidak ada topografinya, bagaimana kita bisa menghitung cut and fill-nya? RAB-nya kan nggak mungkin terjadi kalau nggak ada topografi yang gambar petanya. Nah, selain daripada itu ada sanitasi. Nanti yang untuk, ya kalau ini termasuk PWK, itu untuk menempatkan tata ruangnya, bagaimana supaya tidak terjadi banjir bangunan gedung itu. Nah, kompleksitas daripada ilmu-ilmu ini menjadi satu, itulah namanya keprofesian kita dipertemukan. Disiplin ilmu, terapan itu masuk menjadi satu bagian profesi di dalam kita melaksanakan kegiatan menjadi seorang konsultan. Nah, itu sebab itu saya sangat bersyukur kepada para pendiri, para senior yang telah membuat ADART, di mana di dalamnya ada badan keahlian. Dan alhamdulillah kemarin juga Musprop di DKI itu tersusun badan keahlian yang sangat bagus, dan sangat saya merasa senior-senior juga yang ada di dalamnya. Pak Amri juga dari arsitek masuk di dalam situ, Pak Prof juga seorang arsitek, ya, Pak Singgi. Ini kita semua bergabung untuk memberikan sebuah pemahaman atau sebuah kesepakatan bersama, integrasi, saling memberikan ilmu bersama-sama, sehingga ini bisa dijadikan nanti sebuah pertemuan-pertemuan, dan asosiasi profesi ini juga mempunyai ini tugas untuk pertemuan ilmiah, pekan ilmiah seperti saat ini, Prof. Jadi kami membuat pekan kegiatan Intakindo, ya. Di antaranya ya pertemuan-pertemuan ilmiah seperti ini, ada webinar, kemudian bahkan pada tahun 2019 sebelum COVID itu kita menyelenggarakan pertemuan ilmiah, itu mendatangkan narasumber dari Turki, ya, itu ahli ahli gempa, beliau ahli gempa, gitu ya. Waktu itu kita sempat mengalami gempa di NTB, gempa di Palu. Alhamdulillah NTB sekarang sudah berkembang lagi dengan adanya Mandalika. Mudah-mudahan juga tadi saya juga ngobrol-ngobrol sama Pak Noldi, Pak, ya. Jadi pelaut itu juga sudah menjadi bagian daripada pengembangan kita ke depan, Pak Prof. Itu di Banyuwangi itu dibangun dermaga kapal besar gitu ya. Itu langsung menuju Lombok. Lautnya. Jadi dibangun dermaga, kemudian kapal yang bisa ferry begitu yang cepat. Hanya 9 jam ya, Pak. 9 sampai 10 jam itu sampai di Lombok. Jadi nanti dari pergerakan ini transportasi itu supaya tidak ini ke Bali, mobil-mobil truk besar begitu bisa langsung untuk mengirim
barang atau apa ke Lombok. Ini suatu pemikiran yang luar biasa dari para tenaga ahli. Nah, di sini sebenarnya letak daripada asosiasi profesi itu mengembangkan diri menuju ke arah sana. Jadi nggak bisa kita berpikiran cuma menjadi seorang desain, merancang apa namanya bangunan-bangunan, tapi memang itu juga masih tetap diperlukan. Harapan kami nanti dari DPP, Pak Dewan Penasehat, Ketua Dewan Penasehat untuk DPP mengembangkan kembali DPP-nya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat PKB, pengembangan kepemudaan berkelanjutan. Karena tidak bisa dipungkiri, setiap DPP nanti tolong bisa mengembangkan kepemudaan berkelanjutan ini. Karena apa? Sentuhan anggota itu berada di PP. Ujung tombak adalah DPP. Kemudian untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan regulasi, kemudian masalah-masalah berkaitan pembinaan LSP, nanti menjadi beban daripada DPN. Dan mudah-mudahan kita depan ini ada beberapa DPP yang mengadakan musyawarah provinsi, Pak Ketua, Pak Singgi, itu ada 10 provinsi, dan harapannya bisa memberikan masukan-masukan yang akan kita bisa bahas nanti di Munas. Ini yang akan menjadi langkah kita lebih lanjut, di antaranya untuk mengantisipasi perubahan regulasi tadi. Ayo kita kemana, melangkah kemana, kebersamaan yang kita hendak ciptakan untuk pertama melakukan pelayanan kepada anggota, kemudian memberdayakan anggota. Memberdayakan dalam artian ya PKB tadi, meningkatkan kompetensinya, kemudian juga memberikan apa namanya kerjasama dengan badan usaha, ya. Kemudian yang terakhir ketiga adalah melindungi. Melindungi ini perlu kode etik. Penataran kode etik dipergencar lagi sehingga setiap tenaga ahli itu mempunyai moral menjadi seperti yang dinyanyikan dalam mars dan apa namanya himne Intakindo. Jadi punya moral etika yang baik. Yang kedua, kita juga sepakat karena ke depan itu banyak sekali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek hukum konstruksi, Pak Manlian, maka kita juga ingin ada sebuah bantuan hukum bagi para anggota. DPN dan DPP nanti kita akan bekerja sama, insya Allah kerangka ajuan kerja sedang kita buat. Saya kira demikian Pak Freddy. Baik, terima kasih Pak Ketum. Begitu gamblang yang dijelaskan dari apa yang sudah diutarakan. Prinsipnya berarti asosiasi profesi itu memegang peranan penting sebagai unsur pembina untuk meningkatkan juga mutu dan kualitas dari tenaga ahli, di mana anggota itu bernaung di asosiasi tersebut. Silakan Pak Singgi. Maaf ya Pak Prof. Terima kasih Pak Freddy. Mohon maaf ini dibajak ini ceritanya nih. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ya sebetulnya sebelum masuk ke LSP, karena itu merupakan salah satu menurut saya bagian kegiatan sebuah asosiasi profesi, saya kembali ke judul dulu sedikit Pak, supaya nyambung. Ya. Jadi topik kita ini kan peranan asosiasi profesi dalam meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, yang menjadi subjeknya itu asosiasi profesi. Tadi sudah dijelaskan Pak Ketum, Pak Sigit, salah satu asosiasi profesi terdepan di Indonesia, katakan gitu ya, adalah Intakindo. Oleh karena itu sejauh mana peranan asosiasi profesi, tanda kutip Intakindo, mampu meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan. Saya review sedikit, pembangunan berkelanjutan ini sebetulnya istilah yang sudah mengglobal oleh seluruh negara-negara di dunia sejak 2015. Dia punya program 15 tahun sampai 2030. Nah, khusus di Indonesia, itu oleh pemerintah melalui peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 Pak Jokowi itu kita sudah mencanangkan untuk bagaimana melaksanakan
eh, pembangunan berkelanjutan. Ada sejumlah aspek, ada 17 aspek besar yang di breakdown menjadi 160 topik di seluruh dunia, ya. Nah, tetapi untuk menuju ke sana itu melibatkan masyarakat di masing-masing negara. Nah, kalau kita kembali ke masyarakat di Indonesia, rakyat Indonesia ini terdiri dari berbagai komunitas. Kita sendiri menyebut diri kita masyarakat jasa konstruksi gitu, Pak Ketum. Ada masyarakat transportasi, ada masyarakat pertanian, ada masyarakat kesehatan, dan seterusnya. Kalau saya persempit, masyarakat jasa konstruksi itu apa sih? Nah, karena editornya Pak Manlian itu menyebutkan ujung-ujungnya kita ingin bagaimana Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Cipta Karya berjalan mulus. Nah, saya merefer ke pasal 97 PP 14. Di sana eksplisit disebutkan yang disebut masyarakat jasa konstruksi itu ada 11 komponen. Nah, ada asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, tenaga kerja konstruksi, penyedia jasa, pengguna jasa, pemerhati jasa konstruksi, kemudian ada LSP, ada LSBU, di sana disebutkan itu bagian dari masyarakat jasa konstruksi. Nah, ketika kita bicara khususnya pada topik siang hari ini atau sore hari ini, ketika bicara asosiasi profesi, di dalamnya ada tenaga kerja konstruksi, ada LSP, dan ada berikutnya ada PKB. Nanti Profesor Manlian akan menjelaskan barangkali. Kemudian ada kode etik yang harus diikuti untuk menjaga moral kita. Tadi Pak Ketum juga sudah menyampaikan. Dan satu lagi manajemen organisasi. Organisasi ini tidak bisa juga dilakukan atau dijalankan dengan cara-cara konvensional, Pak Freddy. Ya, kita juga tidak boleh juga menyebut organisasi modern, tapi cara-caranya yang dilakukan masih konvensional. Oleh karena itu tuntutannya banyak. Nah, kembali ke dalam lingkup asosiasi profesi, ya. Tadi pertanyaannya Pak Freddy, gimana sih salah satu kegiatannya itu ada LSP. Nah, ya LSP ini kan sebuah lembaga independen, ya. Sebenarnya ada istilah umumnya, namanya lembaga sertifikasi, itu hanya salah satu bentuk lembaga penilaian kesesuaian. Jadi kita yang umumnya namanya lembaga penilaian kesesuaian. Jadi conformity assessment body, gitu ya. Nah, bisa saja yang namanya lembaga sertifikasi itu dalam bentuk lain, ada lembaga inspeksi, ada laboratorium, ya. Dan ketika sertifikasi, hari ini kita mengenal LSP, lembaga sertifikasi profesi atau person atau perorangan. Masih ada lembaga sertifikasi lain yang manajemen mutu, yang sudah kita kenal sejak 25 tahun lalu. Itu lembaga sertifikasi yang menerapkan ISO 9001. Bahkan sekarang berkembang lagi dari manajemen mutu, ada manajemen mutu lingkungan, ada 14001, ada OSAS atau Kesehatan Keselamatan Kerja 45001, dan yang terakhir diterapkan di LSI Pak Freddy, sistem manajemen mutu anti suap, ya. Itu ISO 37001. Nah, khusus lembaga sertifikasi profesi tentu ada aturan-aturannya, Pak Ketum. Jadi ada dua standar utama, standar subjek dan standar objek. Lembaga sertifikasinya sendiri harus memenuhi standar subjek namanya. Nah, kemudian standar yang menyangkut orangnya yang akan di assessment atau diuji itu standar objek. Jadi selalu dalam kegiatan sertifikasi apapun ada standar subjek, ada standar objek.
Untuk lembaga sertifikasi profesi, kalau kita merujuk kepada kesepakatan internasional, kita mengenal ISO 17024. Itu oleh BNSP diadaptasi menjadi pedoman 201. Ya, tapi oleh lembaga lain, oleh Badan Standarisasi Nasional, diadopsi identik menjadi SNI ISO 17024. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana menerapkan dua standar ini, Pak Freddy. Standar subjek dan standar objek. Supaya lembaga sertifikasi tersebut benar-benar kredibel dan produknya itu betul-betul akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu dulu. Baik, terima kasih Pak Singgi. Tadi pandangan dari Pak Ketum, kemudian dilanjut dengan Pak Singgi. Nah, sekarang saya akan beralih ke Pak Profesor Krisna. Silakan Pak. Ya, terima kasih moderator Pak Freddy. Pertama saya terima kasih sekali ini kepada Intakindo ya nasional. Mudah-mudahan saya kan dari DKI ya. Jadi mudah-mudahan nih dari teman-teman DPP yang lain bisa terwakili lah gitu misalnya beberapa pemikiran ya. Dan memang dari yang akan saya sampaikan ini sedikit banyak juga adalah beberapa pemikiran dari teman-teman pada kemarin musyawarah provinsi. Jadi beberapa slide saya ambil untuk menyambungkan hal itu. Saya memang dari perguruan tinggi kan saya ya. Tapi di perguruan tinggi itu memang tidak lepas ya dari ini karena kami kan ada Tridharma ya, Tridharma perguruan tinggi, saya mendidik, saya meneliti, kemudian ada satu lagi namanya Abdimas. Abdimas ini saya harus terjun ke masyarakat sesuai dengan keahlian saya untuk memajukan sesuai dengan ilmu yang saya punya. Makanya saya kemudian selain sebagai dosen juga menjadi freelance konsultan ya. Jadi benar saya memang sejak dari awal saya selalu memang freelance konsultan. Jadi bukan kontraktor ya. Jadi maka ini Intakindo ini konsultan. Itu saya kira sangat cocok ya buat saya karena memang kalau menjadi kontraktor itu lebih full time lah. Kalau saya harus membagi waktu antara ketiga tadi itu ya konsultan paling cocok buat saya karena kemudian saya bisa membagi waktu lebih baik. Semua tugas itu saya bisa kerjakan dengan baik. Kemudian salah satunya itu adalah saya juga makanya juga selain di konsultan sebagai industri ya, banyak sebagai konsultan perencana, sebagai konsultan pengawas, sebagai konsultan MK ya sampai sekarang juga. Kemudian saya juga kebetulan aktif nih di beberapa asosiasi profesi ya. Saya sebutkan selain di Intakindo saya juga aktif di Ataki misalnya. Itu malah dari awal saya di Ataki, kemudian saya masuk juga ke Intakindo dan belakangan saya pun juga masuk ke PII ya. Saya juga sebagai salah satu pengurus di sana di PII ya. Jadi memang saya mengamati ini asosiasi profesi ini dan bahkan saya juga sempat aktif di LPJK kan ya, di LPJK DKI. Kalau LPJK nasional saya sebagai aktivis macam-macam saya mendapat tugas misalnya badan bakuan kompetensi misalnya di struktur kegagalan bangunan, kemudian saya sebagai penilai ahli dan sebagainya. Ya, jadi saya memang mengamati itu sebagai pendidik dan sebagainya. Saya punya sedikit bahan, tolong dari ini untuk di-share. Ya, saya coba merangkum dan beberapa ini. Nah, saya kembali kepada topik daripada webinar ini yaitu peran asosiasi profesi ya dalam meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan. Ya. Jadi next slide. Saya sebutkan di sini sebagai Ketua Intakindo tapi 2012 sampai 2021 memang selesai saya di 2021. Tadi kemudian saya tugasnya menjadi Ketua Dewan Penasehat sekarang ya. Kemudian saya menyorot ya
Ini mungkin memang cara orang kampus ya kali ya Pak Mandian ya, cara saya ya mau nggak mau saya memang dididik seperti itu ya. Jadi ada kata kunci di situ, saya lihat ada pembangunan berkelanjutan, kemudian ada peran asosiasi profesi. Ya, kemudian karena saya aktif di sini sebagai Intakindo dan ini acara Intakindo, saya juga ingin melihat studi kasus bagaimana di Intakindo. Di situ nanti ada masalah PKB tadi ya, CPD kalau di situ, itu tadi juga ditekankan oleh Pak Ketum maupun Pak Singgih dan juga LSP ya, karena itu memang kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat major ya, jadi sangat dominan di kegiatan asosiasi profesi. Lanjut. Jadi pertama saya ingin menginginkan pembangunan berkelanjutan. Apa itu? Nah, saya coba-coba untuk melihat secara singkat saja. Next slide. Jadi kalau kita lihat pembangunan berkelanjutan itu adalah memang suatu terminologi yang sudah cukup standar, dan kalau bahasa Inggrisnya sustainable development, itu adalah dia tidak hanya menginikan masa sekarang, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi mendatang. Nah, ini yang kata kuncinya, karena kita kan sering membangun yang penting sekarang bagaimana. Yang penting sekarang beres proyek saya, selesai. Saya misalnya harus membangun bendungannya selesai sekarang gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi mendatang. Kadang-kadang kita membangun itu kemudian ternyata ada dampak-dampak kepada generasi mendatang, itu menjadi dampak itu biasanya negatif ya, dampak buruk. Nah, jadi prinsip utama dari dari pembangunan berkelanjutan itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup tadi seluruh manusia ya, kita di masa sekarang dan di masa depan secara berkelanjutan. Jadi saya kira inilah yang kata kunci ya, karena pembangunan itu kan artinya di sini kita bisa lihat ada pembangunan yang berkelanjutan, ada yang tidak berkelanjutan. Kalau yang tidak berkelanjutan artinya dia tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi mendatang seperti tadi, yang penting beres hari ini ya. Nah, ini yang menurut saya kata kunci yang harus kita pegang, dan ini kalau kita hubungkan dengan asosiasi profesi sudah tentu kemudian profesional itu, atau kita sebut sekarang kan namanya tenaga ahli ya. Tenaga ahli itu harus kemudian kita isi itu. Bahwa oke, Anda sebagai profesional ya, Anda harus berpikir jangan sekarang saja. Ya, Anda harus memecahkan masalah, tapi juga harus melihat 20, 50, 100, 200 tahun ke depan bagaimana dampak dari yang Anda lakukan sekarang. Dan itu adalah sebagai tenaga ahli itu kadang-kadang dampaknya sangat besar. Keputusan dia untuk misalnya menggunakan bahan apa, menggunakan teknologi apa ya, pendekatannya seperti apa, bentuknya dari bangunan seperti apa dan sebagainya. Nah, itu akan sangat ternyata pada generasi mendatang tuh. Next slide. Nah, kalau kita lihat, jadi yang dan ini saya ambil dari Wikipedia ya. Jadi sudah menjadi suatu ensiklopedia, walaupun ini juga sangat praktis ya, bahwa pembangunan itu ada 3 pilar dia bilang disebut ya. Yang satu adalah lingkungan, sosial, ekonomi ya. Jadi dampak tadi buruk tuh secara lingkungan. Jadi misalnya kita membuat tadi sebuah bendungan, bagaimana itu kalau kita membuat seperti itu? Ada nggak dampak lingkungan sehingga kemudian misalnya kalau lingkungan itu masalah flora dan fauna daripada lingkungannya itu apakah akan terganggu? Apakah mata-mata air itu akan terganggu? Kemudian dari sosial itu juga bisa sering ya kita tidak mempertimbangkan, misalnya ya gampang nih, misalnya suatu jalan tol nih, itu sebetulnya dia memisahkan tuh kiri dan kanannya itu tanpa kita berpikir. Ada satu kampung yang misalnya dari berapa tahun, 20-an tahun yang lalu itu menjadi satu keluarga,
tiba-tiba kita putus dengan jalan tol. Ya. Secara sosial itu sebenarnya kita membuat jalan tolnya selesai, tapi sebetulnya secara sosial kita sudah merusak tatanan sosial dari suatu daerah misalnya. Nah itu harusnya itu dipikirkan juga tuh oleh seseorang ya profesional yang membantu dalam hal itu. Sudah tentu dalam hal ekonomi ya. Nah kita kan sering untuk membangun itu sering hanya menginikan visibility ya, layak secara ekonomi beres ya. Tapi sekarang kan kemudian juga lingkungan juga menjadi harus juga diperhatikan, makanya ada AMDAL ya. Saya tidak terlalu hafal ya dengan Bapak tadi menyebut-nyebut peraturan, saya bukan tidak terlalu hafal seperti itu, tapi saya yakin sekarang memang sudah disadari, kemudian banyak sekali undang-undang maupun PPPP ya dan peraturan standar dan sebagainya dari lingkungan, dari ekonomi, kemudian juga dari segi sosialnya. Nah jadinya untuk penanggulangan ini makanya perlu sumber daya manusia tadi Pak Ketum kan juga bilang SDM ini yang paling penting. Nah itu adalah profesionalnya, tenaga ahli, dan itu harus kita sebagai asosiasi profesi itu harus kita buat mereka berwawasan ketiga pilar itu ya. Saya contoh di sini yang kotak sebelah kiri itu misalnya ya, saya bicara misalnya ada tenaga ahli sosial. Dia jangan hanya dia berbicara sosial saja gitu. Ya, tapi dia juga harus bagaimana cara lingkungan dan ekonomi. Jadi harus ketiga pilar. Lingkungan, jangan dia hanya cara lingkungan saja, tapi juga dia harus berwawasan sosial dan ekonomi. Jadi sehingga semua yang dia putuskan dan dia perbuat sebagai profesional di bidang dalam pembangunan itu akan otomatis pembangunan berkelanjutan. Ekonomi juga jangan misalnya hanya pokoknya yang paling murah, yang paling secara ya kita diajari juga ekonomi rekayasa ya, bagaimana present value segala macam itu harus kita maksimalkan. Tapi bagaimana lingkungannya, bagaimana sosialnya, harus kita ini dan itu harus dibuat seimbang sehingga kemudian kita lihat di gambar itu ada yang namanya kalau ketiga itu maka itu disebut baru namanya sustainable, itu berkelanjutan. Nah kalau di bagian engineering bagaimana tuh misalnya di paling biru itu tadi jasa konstruksi misalnya entah sipil entah arsitek atau arsitek sekarang sudah keluar ya dari yang PP-nya itu ya. Jadi saya juga suka bingung tuh. Dulu Asmet ya saya ingatnya. Tapi arsitek kelihatannya sudah undang-undangnya sendirilah gitu ya. Nah, mechanical dan sebagainya. Nah, itu harus kita isi. Dia hanya jangan jago engineeringnya saja, sipil, geoteknik segala macam. Bagaimana dia harus juga berwawasan sosial sehingga ke geoteknikannya misalnya harus dia juga memikirkan dari dampak sosial, dampak lingkungan maupun dampak ekonomi. Sipil, sistem drainasenya bagaimana segala macam gitu ya. Nah ini harus tenaga ahli itu ya harus kita buat berwawasan tiga pilar. Kalau kita ingin pembangunan berkelanjutan ini memang terjadi. Dan itu kuncinya adalah di SDM tadi. Ya, jadi ini saya kira kata kunci. Next. Berapa menit ya? Pak Freddy. Nah ini sekarang ada kata kunci peran asosiasi profesi. Saya masih umum, ya semua asosiasi profesi lah. Next. Nah ini seperti tadi kan. Ngapain sih kita berasosiasi profesi? Ya tadi karena tempat berhimpun para profesional, tenaga ahli, bersosialisasi, mengadakan relasi, tadi diskusi dan sebagainya, sharing knowledge. Kadang-kadang juga bargaining power, artinya bargaining power itu misalnya kalau kita concern dengan sesuatu, kalau kita sendiri yang ngomong, itu akan mungkin kurang didengar. Tapi kalau ini suatu asosiasi profesi, apalagi asosiasi profesi bersatu lagi dan sebagainya, itu pasti bargaining power-nya juga akan lebih baik. Itu kadang-kadang memang tempat orang, mengapa orang berasosiasi profesi. Tadi bantuan hukum atau kode etik itu juga di ini ya. Jadi dengan ini ada kode etik yang diajarkan, kemudian kalau dia terkena kasus, kemudian kita bisa sesama dari profesi itu memberikan bantuan-bantuan hukum. Nah, tapi juga ada fungsi atau peran yang paling dominan, yang paling ini adalah capacity building.
entah itu tadi namanya pelatihan, seminar, magang, tadi katanya pertemuan ilmiah ya. Ya, nah ini saya kira sekarang istilahnya PSB ya, PSB ya, betul ya? PSB ya? PKB ya. Bukan Golkar ya, PKB sekarang ya. Nah itu saya kira memang peran asosiasi profesi yang sangat relevan untuk ini. Kemudian sertifikasi tadi LSP ya, sehingga dengan semua ini tempat berhimpun, terjadi sharing knowledge, capacity building, sertifikasi, makanya terjadi peningkatan kinerja profesional yang dalam hal ini misal kita hubungkan dengan pembangunan yang berkelanjutan tadi ya. Nah inilah saya kira perannya sangat strategis jadi peran asosiasi profesi karena dia membina SDM ya, profesional tenaga ahli, dan di sini dia bisa membina dalam hal dia lebih berwawasan untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan tadi karena dia memang mempunyai kriteria-kriteria atau karakteristik khusus ya pembangunan berkelanjutan itu, dan itu yang harus diperhatikan dan itu sangat diperlukan untuk diketahui dan kemudian disadari dan dipraktekkan oleh para profesional kita, tenaga ahli yang kemudian berhimpun di tempat kita ini ya. Next, salah satunya adalah sudah tentu Intakindo ya. Next Pak. Nah Intakindo tadi, nah ini agak memang istimewa Intakindo ini karena menurut saya tadi the founding father ya, yang mendirikan Intakindo ini memang luar biasa menurut saya, sudah mendirikan juga ADART-nya luar biasa. Jadi memang Intakindo ini bersifat multiprofesi konsultan. Jadi artinya dia tanggung jawab lebih besar lagi nih dan lebih strategis sebenarnya Intakindo ini karena tadi kan tenaga ahli bukan hanya JK ya, tenaga ahli tadi misalnya ekonomi, sosial, lingkungan ya. Nah di Intakindo sendiri juga sudah lingkungan hidup juga sudah lebih duluan dari awal ya sudah dibentuk LSP ya. Nah, kemudian sebetulnya juga yang lain ini juga diinikan ya. Nah terutama juga JK ya, JK. Nah ini juga malah kita sudah memang dominan kita di JK ya, anggota kita itu. Dan sebenarnya bisa dikembangkan Intakindo itu unlimited dan dia harus demand based entrepreneur ya. Next. Selanjutnya Pak. Nah di sini ya. Jadi salah satunya adalah tadi PKB ya, saya PSB, PKB. Nah ini kan juga penting tadi capacity building ya. Oke kita membuat suatu sistem ya, ini sedikit saja masukan dari Musprof kemarin bahwa perlu sebetulnya Intakindo ini untuk membuat suatu pembekalan ya khusus. Mungkin salah satunya misalnya yang berwawasan pembangunan berkelanjutan ini menjadi suatu kewajiban misalnya. Ya karena ini akan menginikan ke generasi ya sampai generasi mendatang. Nah ini saya kira boleh nih menjadi warna juga ya daripada Intakindo ya sadar akan perlunya pentingnya bagi anggotanya dan semuanya dibekali dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi harus kemudian kita nanti menciptakan PKB ini yang berwawasan pembangunan berkelanjutan ya. Jadi kita masukkan dari segi lingkungannya, sosialnya, ekonomi, semuanya sehingga kalau ketiga itu diperhatikan dalam pembangunan itu otomatis akan menjadi bersifat pembangunan yang berkelanjutan karena dari secara lingkungan dia akan oke, secara sosial dia secara oke, dan secara ekonomi dia akan oke. Nah ini akan dia berkelanjutan ya. Dan ini harus diinikan kepada semua LSP, bukan capacity building ya. Jadi dalam setiap kegiatannya untuk membina webinar, pertemuan ilmiah, kemudian ada misalnya yang lain-lain yang PKB ya, dari PJK juga memberikan itu menulis buku atau jurnal segala macam ya. Itu banyak kegiatannya itu harus didorong juga yang ini ya. Dan ini harus jadi misalnya didorong misalnya tenaga ahli sipil ya, tadi misalnya struktur, misalnya dari lingkungannya
dia harus memilih misalnya dari lingkungan, dia harus tahu bahwa ada green building. Green building itu misalnya materialnya itu harus yang karbonnya rendah. Misalnya. Apa itu karbon rendah? Itu harus disadari oleh ahli-ahli struktur. Ya. Kemudian secara sosial bagaimana misalnya di suatu tempat ada struktur yang baik gitu ya dari kearifan lokal di sana itu bisa juga gitu ya, dan dampaknya secara ekonomi bagaimana itu semuanya harus diperhatikan sebagai seorang ahli struktur misalnya bangunan gedung itu harus dia kemudian otomatis akan berpikiran juga lingkungan sosial ekonominya itu masuk dalam setiap kali dia mengambil keputusan dalam analisis strukturnya. Geoteknik juga begitu, arsitek juga begitu ya, dan non-jakonnya, ahli ekonominya juga harus dimasukkan sosial dan lingkungan, ahli lingkungan, jangan hanya lingkungan saja, sosial ekonominya juga harus dimasukkan ke situ. Sehingga ini lengkap 3 pilar berdasarkan kelanjutan dia dalam PKB itu semuanya selalu didorong, ditekankan seperti itu, otomatis nanti anggota-anggota kita itu akan punya karakteristik yang khusus ya. Karena dia concern dengan pembangunan otomatis dia akan menghasilkan suatu pembangunan yang berkelanjutan gitu. Next, ini mungkin yang terakhir. Jadi LSP ini sebetulnya apa sih? LSP ini kan sebetulnya untuk tadi ya kata Pak Singgih yang memang sangat mendalami LSP, dia itu sebetulnya untuk assessment ya. Bahwa dia itu sampai di mana kemampuannya ya. Nah, jadi diukur dengan ini sehingga dia tahu. Nah ini juga nanti dia juga dalam sertifikasi ini juga mestinya kita juga memberikan penekanan bagaimana dari segi pembangunan berkelanjutan ini. Ya, tapi saya pikir juga ini mungkin dari masing-masing lah ya, dari LSP ini misalnya memberikan juga kriteria-kriteria tidak hanya pada pengukuran di bidangnya, tapi juga dari pengembangan berkelanjutan ini harus masuk tuh dalam pengukurannya. Jadi bagaimana? Apakah dia tahu misalnya dia ahli struktur bangunan, tapi dari lingkungan dia tahu nggak? Dari segi sosial dia tahu nggak? Dari segi ekonomi dia tahu nggak? Itu ada yang diukur juga. Kalau dia memang masih belum, misalnya untuk tingkat muda, madya, dan utama, itu kemudian ya tidak hanya dari ilmu strukturnya saja gitu, tapi dari segi yang ketiga pilar ini menjadi juga suatu pengukuran. Sehingga kemudian kalau dia lulus, misalnya muda, madya, utama, ya sertifikasinya, otomatis dia juga dalam segi berkelanjutan dia juga muda, madya, dan utama, artinya yang utama juga dia menjadi lebih concern dengan masalah-masalah itu. Jadi itu bukan hanya masalah-masalah bidangnya saja. Ini harusnya juga menjadi concern kita. Jadi misalnya kalau misalnya di bahan sertifikasi memang belum ada karena sertifikasi ini kan ini kepada SKKNI ya namanya ya. SKKNI. Kalau SKKNI-nya misalnya sekarang yang terbentuk belum ada wawasan-wawasan ini, nah bisa jadi kan karena dulu membentuk SKKNI memang belum basisnya bukan pembangunan berkelanjutan sehingga dalam SKKNI-nya itu tidak ada ya, wawasan-wawasan itu perlu juga kita makanya tadi diberikan untuk dia naik dari muda ke madya kita kasih bekal ya supaya oke nanti Anda masuk madya tapi kemudian kita pastikan juga dia juga mendapat pengetahuan yang lebih mengenai ini. Ya, itulah saya kira peran asosiasi profesi yang sangat relevan dan sangat kita bisa lihat bisa kita lakukan sehingga profesional tenaga ahli kita ini yang bergabung di bawah asosiasi profesi dan hal ini Intakindo itu bisa memang mempunyai nilai-nilai dan akhirnya otomatis dia menghasilkan output pembangunan berkelanjutan dalam kerja mereka. Kira itu peran ya, jadi peran asosiasi profesi dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan, kinerja pembangunan berkelanjutan. Terima kasih, next. Kalau nggak salah terima kasih ya. Oh pada penutup, oke. Saya kira itu
bisa disimpulkan oleh masing-masing lah. Ya saya kira dan terima kasih. Itu Pak Fedil. Baik, terima kasih Profesor Krisna, luar biasa pandangannya baik dari sisi sebagai dosen maupun sebagai praktisi ini Pak ya. Baik, terima kasih sangat luar biasa Pak Prof. Kemudian, nah ini Pak Manlian ini bagaimana nih kita pandangannya dari sisi mungkin bisa kita sebut sebagai perwakilan dari pemerintah kali ya, karena Pak Manlian ini juga aktif di LPJK sekarang. Bagaimana sih jadinya peran asosiasi ini dari sudut pandang LPJK dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah? Silakan Pak Prof. Manlian. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua, salam sejahtera. Tadi disampaikan oleh moderator, saya mewakili pemerintah. Betul Bapak dan Ibu sekalian, namun saya juga tetap punya ruh yaitu akademisi. Jadi izin sampai sekarang saya masih tetap menjadi dosen, guru besar, jadi tapi sekarang mendapat amanah di pemerintah. Baik, tadi sudah kita dengar pandangan dari perspektif asosiasi. Pak Singgi pernah juga di LPJK, sampai sekarang juga masih membina kami. Dan Prof. Krisna dari dunia pendidikan, tapi juga beliau juga di asosiasi profesi dan di dunia praktik. Nah kami boleh melihat dari perspektif pemerintah, saya pakai stopwatch ya. Mulai dari sekarang ya Mas. Ya, kalau dari tadi kan waktu saya kepake. Nah, tadi ada hal yang menarik disampaikan oleh moderator, adanya tsunami kebijakan. Jadi ada 3 agenda, yaitu sustainability atau keberlanjutan, kemudian hal penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, kami akan share mengenai 6 peraturan, salah satu dari 6 permen yang baru diterbitkan, yaitu Peraturan Menteri PUPR nomor 9 tahun 2021 tentang konstruksi berkelanjutan, dan kemudian peran asosiasi profesi. Nah, hal yang pertama Bapak dan Ibu, hanya 1 slide saja, dari tadi saya potong-potongin slide-nya supaya waktunya masuk 20 menit. Tsunami kebijakan, betul Bapak dan Ibu sekalian. Tapi tsunami kebijakan itu sudah dialami oleh Pak Singgi, Pak Sigit, dan Prof. Krisna sebelum LPJK PUPR periode 2021-2024. Itu benar, betul. Karena tidak mudah juga. Tapi ternyata lebih seru lagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Mutar balik semuanya. Sehingga PP nomor 22 tahun 2020 diganti oleh PP 14 tahun 2021. Nah ini unik. Dan ada PP nomor 5 juga, sehubungan berbasis risiko berusaha. Nah Bapak dan Ibu sekalian, dampak ini kemudian dalam kepengurusan kami sejak Desember 2020 sampai April, lahirlah 6 peraturan Menteri PUPR untuk merespon mengenai PP ini, PP 14 dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Dan itu tujuan kami cuma satu, untuk memudahkan, tidak menyusahkan. Enggak, bener deh. Janji, swear, begitu ya. Jadi nggak ada cerita itu menyusahkan. Karena Pak Singgi bisa tegur kami langsung. Pak Sigit bisa langsung. Nah Pak Sigit ini uniknya Bapak dan Ibu, beliau juga adalah dewasnya LPJK. Jadi beliau sebagai ketum, nah ini kami boleh menyebut, beliau ada dewas. Jadi bayangkan pengurus LPJK bersama dewas hadir dalam satu mimbar bersama para stakeholder. Jadi apa yang saya sampaikan, dewas kami ini tahu benar. Dan Bapak dan Ibu sekalian, dengan 6 peraturan Menteri PUPR itu tidak mudah. Ya, artinya apa? Kita harus sama-sama, bahasa saya, bersabar dan bekerja bersama. Ya, kita berdoa 2022 sudah mulai terlihat hilal itu, yang indah itu, dan kita akan bekerja bersama. Memang tidak mudah, karena dari 8 klasifikasi, tadi Prof. Krisna menyampaikan 5 klasifikasi dari keilmuan yang ada dalam PP 22 sekarang menjadi 8 klasifikasi. Itu tidak mudah. Plus yang ditambahkan Prof. Krisna adalah SKKNI. Kalau kita bicara jasa dan usaha. Urusan keberlanjutan tadi Prof. Krisna menyampaikan, referensinya kami sama, adalah hal tentang environmental, sosial, dan ekonomi. Jadi artinya apa? Saya tutup dengan satu pengertian. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi mengenai PKB, maka PKB ternyata saya belajar hari ini tidak hanya hal tentang hal khusus. Urusan konstruksi. Kita klasifikasi sipil, arsitektur, itu aja yang kita kasih. Enggak. Dengan adanya keberlanjutan, ada keilmuan perlengkapan baru. Itu masuk juga dalam PKB. Contohnya leadership, kewirausahaan. Ya, bagaimana kita berkomunikasi, ilmu komunikasi. Dan itu seterusnya ternyata memperlengkapi para tenaga kerja konstruksi. Dulu kan ahli terampil,
Sekarang kan ahli, teknisi, analis, dan operator gitu ya. Dengan SKKNI-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bingung dah. Dulu 6 itu sudah artinya D3 bisa tenaga ahli. Sekarang dengan PP 14 maka harus minimum S1. Nah, jadi memang ada usaha improvement di sana. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah dengan adanya tsunami yang tadi disampaikan moderator itu, terima kasih moderator, kami memastikan bahwa asosiasi profesi harus terakreditasi, badan usaha harus terakreditasi, terkait rantai pasok harus terakreditasi, maka APT, Asosiasi Profesi Terakreditasi akan menghasilkan LSP, badan usaha menghasilkan LSBU, termasuk rantai pasok. Maka bekerjalah kami bersama-sama. Nah, ada kebijakan lagi yang baru yang sebentar akan keluar, yaitu SE Menteri PUPR. Sehubungan dengan apa? Layanan SKK dan SBU. Karena ada stakeholder baru nih, dengan adanya tsunami itu, yaitu OSS. Kemudian ada teman kita yang udah lama, BNSP. Bapak dan Ibu sekalian, kita harus menghormati kebijakan yang baru. Perintah Presiden, one single service. Jadi kami di Kementerian PUPR dari seluruh kementerian lembaga sebenarnya yang paling siap. Maka dari itu untuk SBU tetap masuk ke OSS, lalu portal perizinan dari PUPR, Pusdatin, lalu masuklah itu nanti ke SIKI, baru masuk ke LSBU. Tapi yang SKK ini, kami berpikir tidak mudah, bukan bypass. Tetap LSP-nya terdaftar di OSS. Namun proses sertifikasinya nanti adalah langsung ke Kementerian PUPR. Notifikasi ke SIKI, lalu ke LSP. Jadi ini hal yang tidak mudah. Benar-benar deh, semua harus terintegrasi. Tapi kita percaya satu hal, bahwa keberlanjutan ini tetap harus ada. Udah 5 menit. Nah tentunya hal keberlanjutan itu bicara kebijakan, bicara tenaga ahlinya, maka tentunya dampak-dampak karya konstruksi, baik itu bangunan gedung, karya konstruksi, bahkan yang namanya kota, urban planning, infrastructures, itu harus sustain, Bapak dan Ibu ya. Dengan fundamental kebijakan standar nasional yang disebut untuk profesi adalah SKKNI, untuk produk quality ada yang internasional. Nah, dengan adanya diskusi kita pada siang sore hari ini tentunya kami mengajak dari pemerintah untuk asosiasi bantu negara hubungannya sama SKKNI. Nanti deh kita bahas. Kemudian ada lahirlah mengenai green infrastructure, eco living construction, ini sebenarnya adalah hal-hal bagaimana proses pembangunan itu berjalan dengan baik, berkelanjutan. Selesai yang pertama. Hal yang kedua, janji nggak nyampe 20 menit. Maka kita lihat dari Permen PUPR nomor 9 tahun 2021. Nah ini ada definisinya. Nah kata pembangunan dalam topik kita, kata konstruksi, nggak usah bingung. Kami mencoba mencermati namanya konstruksi pembangunan adalah proses perspektif manajemen proyek, Prof. Dari feasibility study, design, procurement, construction, operation, maintenance. Semuanya penyelenggaraan. Harus berkelanjutan. Kata konstruksi ini kesannya cuma dalam proses konstruksi. Enggak, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Desain proses, Mas moderator kita kan arsitek, desain. Tapi kalau di kontrak nanti sebagai pengawas, juga punya peran. Gitu ya. Nah, jadi memang amanah dari Peraturan Menteri PUPR nomor 9 ini seluruh proses itu. Ya. Dan kemudian kita tahu benar para pihak yang terlibat. Nah, berikutnya, kebijakan yang baru ini menekankan apa yang Prof. Krishna tadi sampaikan. 3 pilar berbasis jurnal 2002 internasional, yaitu berbasis dari bagaimana sustain economy, sustain social, dan sustain environment. Berarti inti dari kompetensi dalam PKB 60% harus intinya, ditambah penunjangnya nih 40%, ya. Nah itu akan membuat sustain, titik. Jadi diskusi hari ini memberikan keyakinan kepada kami, formasi nanti dalam aplikasi PKB yang akan go live yang baru nanti di Desember, Peraturan Menteri PUPR nomor 12 menekankan 60% kompetensi utama dan 40% tambahan. Berarti hal sosial, ekonomi, dan lain-lain yang tadi Mas Moderator sampaikan menjadi hal yang mendukung. Jadi silakan dalam PKB ke depan jangan melulu hal mengenai hal sipil, tapi hal lain. Nah, supaya rame dan lebih seru gitu. Nah, prinsip-prinsip berkelanjutan itu ada nih yang di slide, saya nggak sebutkan satu-satu. Tapi bagaimana intinya
siklus itu tetap hidup supaya denyut nadinya berjalan terus. Nah, sehingga nih Permen PUPR bahkan sudah ada ruang Bapak dan Ibu untuk nanti asosiasi bisa melakukan penilaian predikat konstruksi berkelanjutan. Bagus sekali. Nah, gitu ya. Nah, terakhir di menit ke-8. Maka apa peran asosiasi profesi? Kemarin dalam diskusi kita juga saya menyampaikan bagaimana tenaga ahli. The center of construction is human system. Jadi dalam manajemen proyek, memang manusia adalah engine-nya, utamanya. Badan usaha juga tetap itu. Proses konstruksi, ada material, peralatan, manusia, teknologi, tetap manusianya penting. Nah, sehingga APT, asosiasi profesi yang terakreditasi seperti Intakindo, itu menjadi center of knowledge. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, hal keberlanjutan memastikan 60% yang utama dan 40% pendukung yang disampaikan Prof. Krisna tadi, Pak Sigit dan juga Pak Singgi, itu kemudian bersama-sama menjadi satu inovasi baru. Saya tambahkan yang disampaikan Pak Singgi tadi. PP 14 tahun 2021, Asosiasi Profesi Terakreditasi punya amanah, janji ya, untuk membentuk LSP. Nah, Intakindo sudah membentuk. Kami dari LPJK sudah memantau, mendorong, dan mengawal. Sebentar lagi kita akan bekerja bersama-sama setelah SE Menterinya keluar. Karena ada proses konversi, Pak Singgi izin, 168 Japker dari 3 klasifikasi, yaitu sipil, mekanikal, dan manajemen pelaksanaan, itu yang akan dulu kita rilis. Jalan dulu kita itu. Ya, nanti selanjutnya 5 lagi nyambung lagi. Pelan-pelan deh ya. Pokoknya lewat dulu 1 tahun ini kan, baru berikutnya. Itu pun kalau bisa terlayani tahun depan udah bagus. Ya, tapi APT punya juga peran, yaitu menilai PKB. Pak Sigit, nah ini ada tugas baru kita Pak. Jangan semua LPJK yang melakukan. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan ini, kami geser ke asosiasi. Itu amanah Permen 12 PUPR nomor 12 tahun 2021. Jadi Prof. Krisna yang juga asesor nanti akan menilai Prof. Apa yang dilakukan oleh penyelenggara masuk dinilai ke APT, baru approve di LPJK. Jadi ceritanya begitu. Jadi tentunya APT ini punya peran yang luar biasa. Dan trending topics-nya, karena kita terintegrasi karena global, kemarin saya menyampaikan, maka asosiasi profesi bersama LPJK, bersama semua stakeholder lain, termasuklah BNSP, termasuk juga OSS, termasuk yang lain semua terintegrasi. Nah, jadi memang ke depan konteks keberlanjutan ada engine di dalamnya yaitu IT base, yaitu digital system. Nah, ini yang memang memastikan kita semua boleh melayani bersama. Saat ini sudah ada 28 APT, 25 terakreditasi tahun 2020 dan 3 yang kami akreditasi di tahun ini. Dengan 8 klasifikasi berbasis ini yang tadi Prof. Krisna sampaikan dulu 5, sekarang ada 8. Arsitektur sipil, mekanikal, tata lingkungan, manajemen pelaksanaan, arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior, PWK, dan sains dan rekayasa teknik. Kami potretlah itu juga dengan TKK yang lain, teknisi dan juga operator. Peran APT berikutnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan di menit ke-12 ini adalah SKKNI. Tadi yang disampaikan Prof. Krisna, saya bilang, saya bisikin tuh, jadul Prof, mari sama-sama. Jadi di 2022 ini Prof, sebagai pembina Pak Singgi dan Pak Sigit, mari kita lihat SKKN yang sekarang ini bagaimana. Mari kita update. Kami sudah memotret Bapak dan Ibu ratusan SKKNI, mohon maaf, masih harus ditingkatkan. Bahasa saya jadul, ya, karena harus ditingkatkan. Tapi bikin SKKNI setahun paling kuat 3, itu udah hebat ya Pak Singgi ya. 4 bulan bisa nggak tuh dengan dana yang luar biasa. Maka bayangkan, saya bayangkan deh, jangan Bapak dan Ibu teman-teman, 30-40 APT bikin SKKNI, wah, dan mengupdate masing-masing 2 aja setahun. 2 dikali 40 kan 80, lumayan kan ya. Dan kemudian daerahnya dan seterusnya. Dari mana dananya? Masyarakat pasti dukung. Tolong bantu pemerintah. Sebagai pemerintah, mungkin kami cuma sanggup 2, 1 tahun. Jadi kepengurusan kami nanti mendorong Kementerian PUPR cuma 8. Bagaimana untuk ratusan Japker Bapak Ibu?
satu Japker harus ada SKKNI-nya. Dari klasifikasi 8 subkla dan kemudian Japker. Bayangkan. Ya nggak usah dibayangkan sekarang deh. Nanti kita lakukanlah. Supaya apa? Nanti yang tenaga ahli maupun teknisi dan operator itu memang benar-benar tercapai. Nah, bagaimana dengan yang namanya LSP? Tentunya Bapak dan Ibu sekalian dengan adanya LSP yang ada di Intakindo ke depan, ini memastikan bahwa tugas dan fungsi LSP itu berjalan sebagaimana mestinya. Kami sudah memotret Intakindo memiliki sarana dan prasarana yang baik, asesor yang baik, skema sertifikasinya detail, baik dan tertib serta cermat, dan TUK-nya juga baik. Kalau nggak lengkap, nanti nggak lewat dari LPJK Rekomnya. Lewat dari kami, ada dari BNSP dan seterusnya. Ini luar biasa, dan pastinya setelah nanti mendapatkan SK, maka registrasi kembali ke LPJK, kita dorong untuk witness dan mendapatkan sertifikat BNSP untuk LSP boleh berjalan. Kita klasifikasi P3 dari profesi. Nah, sehingga rekomendasi yang kami sampaikan ini bersama-sama nanti kami kerjakan bersama Bapak dan Ibu. Yang memantau LSP dan APT siapa? Bukan LPJK, tapi Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu Direktorat Jenderal dan seterusnya. Kami dukung bersama seluruh pihak yang ada. Nah, dari proses ini, bisnis proses ini yang kami juga sampaikan kemarin, tentunya kita pastikan tenaga kerja konstruksi yang nanti langsung familiar dengan Kementerian PUPR. Nah, peran APT, halo-halo ke tenaga ahli, ke tenaga kerja konstruksi yang lain, sekarang nih ngurusnya ke Pusdatin, ya, kita perkenalkan. Kedua, halo-halo supaya nanti yang tenaga ahli, PKB-nya hidup, logbook-nya, ayo. Nah, ini kan peran APT nih supaya berjalan bersama-sama. Lalu kemudian bagaimana dengan Pemda? Nah, APT punya peran, karena Intakindo adalah ini umum bercabang, ayo kita gerakan daerahnya. Supaya apa? Supaya bersama-sama kita memastikan berjalan dengan baik. Dari LSP yang sudah ada, Intakindo nanti keluar, nggak cukup Bapak dan Ibu. Nah, ini yang kita pastikan bahwa nanti setelah sertifikat lisensinya keluar, semuanya dari 8 baru 3, ditambah Intakindo, kita jalan bersama-sama. Nah, peran APT berikutnya apa? Supaya apa? PKB. Tadinya saya hilangkan ini slide, kan kemarin udah. Tapi beberapa kali tadi disampaikan PKB. Pak Singgi ngomong PKB, Pak Sigit ngomong PKB, Prof. Krisna ngomong PKB. Slide-nya saya masukin lagi, supaya ingat. Sekarang, jangan ditulis bahwa mendapat 5 SKPK. Ini udah lain. Mendapat SKPK, syarat dan ketentuan berlaku. Keren ya. Karena dikalikan dengan 5 unsur ini, yaitu unsur, jenis, sifat, kemudian metode, dan tingkat. Menjadi peserta SKPK-nya 5, tapi karena internasional kali 2. Nanti salah nulis lagi kan. Karena untuk narasumber, untuk peserta, dan untuk panitia itu juga dapat SKPK. Tergantung KAK-nya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mekanismenya kami mudahkan. Dengan formasi dulu yang namanya tenaga ahli utama Madya Muda 123 tahun, sekarang 5 tahun, dulu 40 SKPK per tahun, sekarang yang muda 20. Jadi lebih mudah untuk 5 tahun. Dan seterusnya. Dengan postur yang ada ini, maka APT juga memastikan bahwa dengan melakukan PKB, maka proses akreditasi dan reakreditasinya berjalan dengan baik. Tentunya LSP juga pada akhirnya dalam bisnis prosesnya, nanti kita tarik data PKB-nya. Sekarang bukan manual lagi. Jadi kalau PKB-nya nggak nyantol, mau bilang apa lagi, saya nggak bisa nolong lagi nih. Jadi minta tolong kita sama-sama, kalau perlu ada rapat rutin baik secara online, supaya apa? Supaya kita berjalan semua dengan nyaman, aman, dan Intakindo kami pastikan memiliki sistem, memiliki juga human yang memang profesional, dan juga anggotanya juga tersebar, dan fokus layanannya sebagai asosiasi profesi traktasi untuk membina tenaga ahli, saya tambahkan tenaga konstruksi lainnya, itu berjalan dengan baik. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian yang kami sampaikan, mungkin nanti bisa kita diskusikan supaya nanti waktunya juga cukup. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Manlian, luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk para narasumber kita di depan. Tadi ada yang menarik dari Profesor yang disampaikan oleh Prof. Manlian ya, mengenai
ke depan itu sebenarnya peraturan memang maunya dibuat mudah, Prof ya. Tapi teman-teman itu beranggapan kok malah jadi susah, gitu ya. Mungkin karena ketidakpahaman. Nah, jadi kita diminta sabar, gitu kan. Nah, tetapi yang menarik adalah yang ingin saya sampaikan bahwa new era itu bukan hanya masalah pandeminya, gitu ya. Tapi ternyata bagaimana kita asosiasi itu mengelola PKB. Ya, jadi kita ada lagi tugas tambahan selain kita tadi sudah disampaikan Prof Manlian, 60% itu kepada yang utamanya, kemudian 40% adalah pendampingnya, yaitulah tadi untuk mendapatkan status sustainable gitu ya. Jadi ada faktor sosialnya, ekonominya. Ini yang menarik ya. Jadi kita kelihatannya harus merubah juga nih Pak Ketum ya, proses kurikulum PKB kita gitu ya. Kita harus sesuaikan lagi supaya ini juga bisa menjadi lebih baik. Baik, kita buka forum diskusi. Siapa dulu nih yang mau bertanya atau menanggapi satu dengan yang lainnya? Mungkin dari Pak Ketum dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih. Cukup menarik, Prof Manlian, Prof Trisna, Pak Singgi, luar biasa semuanya ini. Saya senang sekali. Kebetulan saya kedatangan tamu dari jauh, dari Gorontalo. Selamat datang Pak. Pak Sul dan Pak Steve. Beliau dari Gorontalo khusus datang. Coba tangan, bos. Prof Manlian, jadi tadi juga banyak bertanya teman-teman mengenai spektrum ya. Mohon mungkin kita perlu penjelasan kembali, tentu saja karena begini. Nanti kalau saya tidak salah tadi, penilaian mengenai pengembangan keprofesionalan berkelanjutan itu sekarang diserahkan kepada asosiasi. Betul Pak? Nah, ini asosiasi profesi nanti akan menilai pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang kita kerjakan. Jadi PKB itu kita laksanakan, kemudian kita menilai. Ini semua diserahkan ke kita. Saya kira gitu ininya, nanti mungkin ini perlu ada sistem informasi yang lebih bagus lagi, penyimpanan data dari anggota kita, mungkin begitu Pak Prof. Jadi setiap anggota, ini mungkin Pak Fred, mungkin kita masih ingat waktu itu kita membuat semacam aplikasi dulu itu. Betul. Ya itu mungkin perlu dikembangkan, setiap individu nanti berhak masuk ke sana. Individu bisa mencatatkan kegiatan-kegiatannya di aplikasi tersebut, nanti bisa tersimpan. Dengan tersimpan tersebut nanti akan kita bisa tahu nilai total daripada SKPK-nya. Nanti tetap 120, 40 atau bagaimana itu Pak? Nah 100, 150, 200 itu untuk 5 tahun. Jadi kita akan menyimpan nilai itu sendiri di situ. Walaupun sekarang ini belum sistem itu belum ada akan go live Desember. Jadi lama lagi ya. Sistem itu tidak lama lagi akan ini. Tapi kita tetap boleh mencatatkan yang sekarang maupun yang kemarin, Bapak. Karena kita tidak hanya pekan kegiatan ini, teman-teman DPP Jawa Timur, teman-teman DPP DKI itu telah banyak menjalankan kegiatan PKB juga dia sampai 30 November. Jadi iya. Oke, kami dari tahun Januari, Februari, Maret itu sempat ya PKB PKB DPP DKI. Ya, mohon nanti bisa dijelaskan Prof mengenai hal-hal yang kami telah kerjakan selama ini mengenai PKB, termasuk diantaranya DPP Jatim itu menyelenggarakan fintech, forum ilmu dan teknologi. Nah mudah-mudahan nanti ini bisa nyambung ke spektrum yang dimaksud oleh Pak Prof Manlian. Silakan Bapak. Kira-kira demikian Pak Fred. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Manlian langsung bisa aja ya. menanggapi ya. Baik, ini salah satu indikator keberlanjutan bahwa Intakindo sudah sangat peka terhadap digital system. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Intakindo. Saya senang nih Pak Ketum langsung aware begitu. Jadi
kalau di Intakindo ada sistem penyimpanan mandiri, itu kan sederhana, nggak apa-apa. Ya, simpen dulu masing-masing, nanti kemudian kita upload pelan-pelan begitu. Kan kita masih jalan nih dengan aplikasi yang lama, logbooknya. Masih jalan terus. Nanti waktu migrasi juga itu tidak akan hilang, kami tarik data. Gitu ya. Oke. Nah, Pak Ketum izin, kami masih mengakui dan menyetujui seluruh kegiatan PKB yang lampau 2020, 2021 sampai akhir November ini. Jadi ayo kita daftarkan lagi. Beberapa sudah masuk ke kami, mari yang cabang semua daftarkan ke akunnya PKB yang sudah ada di Siki yang masih yang sekarang. Nah, sekarang tolong dilampirkan KAK-nya plus laporannya bareng ya, satu file. Kami masih setujui. Nah, yang tadi Pak Ketum sampaikan, maka yang reguler dilakukan oleh APT, asosiasi adalah ngingetin bahwa supaya masing-masing tenaga ahli itu update logbooknya. Kalau enggak nanti bahasa saya dimentor oleh asosiasi. Boleh dong? Ya kan? Karena mungkin sibuk dan lain-lain supaya dipandu. Enggak susah kok. Nah, yang mandiri itu adalah disebut sebagai kegiatan yang tidak terverifikasi. Enggak perlu didaftarkan LPJK. Tapi kalau misalnya Intakindo tadi sebagai penyelenggara kegiatan seperti ini, maka setelah kegiatan ini dilaporkan masuk aplikasi yang baru, nanti masukin tuh semuanya, jangan lupa narasumbernya, kemudian pesertanya, kemudian panitia, semua dapat SKPK. Langsung otomatis masuk dan Intakindo sebagai penyelenggara punya hak juga untuk menilai karena APT. Pilih, klik siapa yang menilai. A, Intakindo sendiri. Masuk nanti ke sistem yang ada tetap di situ dan notifikasi masuk ke Intakindo. Nah, Intakindo tarik data, silakan menilai. Sudah selesai, upload lagi, yes, itu doang sederhana. Kami approve. Jadi memang sistemnya tidak semua LPJK yang mengerjakan supaya ada semangat begitu. Ya kan? Nah, pertanyaannya, mungkin nggak asosiasi lain atau penyelenggara lain milih Intakindo sebagai penilai PKB? Bisa. Nah, setelah dinilai, approve LPJK, nanti langsung masuk ke seluruh logbook masing-masing. Klik, 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 klik. Nah, itulah yang disebut sebagai terverifikasi, 60%. Wah, mantap. Ya. Nah, kemudian yang mandiri tadi itu pelan-pelan 40%. Nah, jadi memang mekanisme ini memberdayakan supaya dalam konteks keberlanjutan ini kan sistemnya begini. Kita melihat sekarang yang sudah kita lakukan, jejaknya kita perhatikan, dan bagaimana improvement ke depan kan, kira-kira gitu. Jadi dengan dokumentasi yang tertib ini, rapi ini, karena memang ke depan asosiasi trendingnya adalah harus terakreditasi. Intakindo sudah biasa, karena waktu terakreditasi kan harus melakukan kegiatan PKB juga gitu loh. Nah, ini yang mungkin akan kita inikan ke depan. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Prof. Manlian. Ini di kita ada Pak Noldi ini. Penggawaannya. Kita tuh Intakindo tuh punya Google Classroom, Pak. Nah, mungkin nanti kita bisa kembangkan lagi Pak Noldi ya. Itu tadi keterangan dari Pak Prof. Manlian, ini menarik sekali. Ada yang mau saya tanyakan sedikit Pak, tadi menggelitik bahwa asosiasi lain kan bisa saja misalnya memilih Intakindo sebagai yang akan menilai. Nah, apakah ada syarat-syarat khusus untuk itu? Untuk asosiasi bisa atau boleh menilai berapa PKB yang akan diberikan? Gitu. Iya. Pertama, sudah keluar SE Ketua LPJK nomor 8 tahun 2021. Jadi persyaratannya harus di SK-kan dan Intakindo sudah masuk untuk menilai klasifikasi sipil. Jadi seluruh kegiatan sipil bisa dinilai oleh Intakindo, tergantung penyelenggaranya milih apa enggak. Gitu. Persyaratan itu. Dan kedua, yang dimasuk SE itu adalah asosiasi profesi terakreditasi. Ya, baik yang terakreditasi 2020 maupun dengan LPJK sekarang. Yang tidak terakreditasi belum bisa untuk menilai. Itu intinya. Itu aja, Mas. Oke, sip. Berarti mudah sebetulnya ya. Ya nggak mau ngapain dipersulit, Mas. Kita Iya. supaya cepat lah. Paradigma lama kan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu. Janganlah, kasihan lah. Baik, Pak Singgih, ada yang mau ditanggapi Pak? Silakan Pak. Boleh juga Pak Manlian, saya mau nanya sedikit lah. Wah, ini malah saya belajar dari Pak Singgi nih. Ya, karena semua ini ujung-ujungnya PKB itu ujung-ujungnya adalah muaranya di sertifikat gitu.
sertifikat kompetensi, karena PKB itu adalah salah satu syarat untuk memperpanjang, tapi bukan satu-satunya. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua peserta ini. Jadi, PKB bukan satu-satunya syarat untuk memperpanjang sertifikat menurut ketentuan baik ISO maupun pedoman BNSP 201 ya, bukan satu-satunya. Nah, yang menjadi terkait ini meskipun tidak secara langsung begini, Prof. Manlian, apakah di ISO 1724 atau di pedoman 201 itu ada klausul yang menyebutkan informasi publik. Nah, apa yang dilakukan oleh sebuah LSP. Nah, saya kira mungkin juga ini sekaligus buat Pak Dewas ini dari samping, karena LSP itu mandiri. Nah, mungkin perlu dimonitor seberapa jauh setiap LSP itu melaksanakan perintah klausul informasi publik. Misalkan skemanya harus bagaimana, skema sertifikasinya, sudah berapa banyak yang diberikan sertifikat kompetensi, asesornya, kualifikasinya bagaimana. Itu semua harus menjadi informasi publik yang bukan rahasia. Jadi saya kira ini nanti perlu menjadi perhatian Pak Profesor sebagai pengurus LPJK, sekaligus Pak Ketum sebagai Dewas. Saya kira ini titip itu Pak. Gitu. Ya. Saya kira itu Pak Freddy dari saya. Makasih. Terima kasih. Silakan Pak Prof. Pak Dewas dulu. Atau mau Pak Dewas dulu menanggapi? Silakan. Baik, terima kasih Pak Singgi. Ini tugas berat ini ya. Jadi saya sendiri sebagai ketua umum, kemudian membentuk LSP, Pak Jul, Pak Steve. Kami mendirikan LSP, kemudian harus mengawasi. Wah, berat sekali. Kalau LSP saya jelek, kemudian LSP yang lain tidak, itu kan jadi kacau. Jadi oleh sebab itu ya saya sangat pertama bangga sekali saya mempunyai Pak Singgih ini. Pak Singgih ini senior, beliau mempunyai pengalaman sangat luar biasa di dalam bidang sertifikasi. Beliau waketum bidang sertifikasi dan sekarang beliau sebagai ketua LSP Intakindo. Nah, oleh sebab itu juga tadi pesannya betul-betul pertama Pak Singgih, saya sangat senang karena LSP kita juga sudah melakukan hal seperti itu. Kita punya skema yang siap untuk diinformasikan kepada publik, asesor juga siap, jadi sesuai dengan persyaratan-persyaratan sebagai lembaga sertifikasi profesi. Dan harapannya nanti mudah-mudahan saya sebagai Dewan Pengawas bersama dengan Prof. Manlian, Pak Singgih sebagai pengurus LPJK juga bisa akan memonitor semua LSP yang telah direkomendasi oleh LPJK. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Singgih dari saya. Begitu, Prof. Ya, baik, melanjutkan moderator, izin Pak Silakan, Dewas. Pak. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini dalam konteks keberlanjutan pembangunan, jelas PP 14 sudah dilakukan oleh Intakindo. Tadi Pak Ketum menyatakan sendiri, Pak Ketum membina APT, ada Prof. Krisna sebagai pembina asosiasi, kemudian Pak Ketum sendiri membentuk LSP, kemudian LSP-nya dipimpin oleh senior kita Pak Singgi yang tahu benar berbagai hal, dan Pak Ketum sendiri adalah Dewas. Jadi memang sistem ini berjalan dengan baik, jadi saya bersyukur, berikan aplaus lagi untuk Intakindo nih. Jadi Pak Singgi bagaimana lagi kalau udah begini diawasi atau tidak? Pasti langsung responsibility begins with me. Nah itu yang tadi Pak Ketum sampaikan, untuk Bapak dan Ibu sekalian, inilah potret dunia konstruksi kita. Jangan kita yang melakukan tapi kita tidak bertanggung jawab. Ini kelihatan dari Intakindo dan kami justru LPJK panjang umur. Ya kan? Karena sudah otomatis. Tapi yang disampaikan Pak Singgi saya mau berikan komentar. Satu, betul PKB bukan satu-satunya dalam proses perpanjangan sertifikasi. Salah satu persyaratan. Itu amanat permen yang lama juga. Yang 45 2015. Namun peran kami di pemerintah sekarang memastikan kebijakan ini oke. Sehingga walaupun bukan satu-satunya Bapak, tapi dalam proses sertifikasi
Kalau tidak cukup pemenuhannya, karena ini by system, no transaction. Tidak akan jalan itu prosesnya. Izin Bapak. Dan kemudian ya sudah, saya kan punya SKA, bikin yang baru aja. Tidak bisa dalam jabatan kerja yang sama. Kecuali bikin baru Japker yang lain. Nah ini menarik ya. Jadi bukan berarti gagal kalau saya belum cukup SKPK-nya, nunggu aja dulu sampai udah cukup memenuhi, baru perpanjang prosesnya. Nah, yang disampaikan Pak Singgi bukan satu-satunya itu benar sekali. Tapi dengan PP 14, karena kami bidang 5, bidang pengembangan keprofesian, jasa dan usaha, maka tujuan saya di bidang 5 untuk menarsiskan PKB. Gitu. Nanti bidang lain menarsiskan untuk yang lain layanannya. Jadi kami saling bahu-membahu supaya amanah kebijakan yang kami juga layani menjadi vital. Tapi tidak menyulitkan. Nah kalau ada kegiatan inovasi PKB, misalnya Pak Noldi, punya kegiatan yang bagus sekali, dan tidak bisa diakomodir SKPK-nya, catatannya, laporkan kepada kami, nanti kita sepakati bersama, kami kan bisa bikin kebijakan pelaksanaan dalam bentuk SK atau SE Ketua LPJK. Dan sudah ada berbagai inovasi-inovasi yang bagus. Seperti Google Classroom, itu kan bingung gimana menilainya. Ya, nanti akan ada satu SK sendiri. Nah itu dinamisnya jalan terus. Kita bisa online, nggak perlu ketemu. Ya, nah terakhir merespon Pak Singgi, kami harus diawasi. Catatan bagi Bapak dan Ibu sekalian, inilah bentuk responsibility dunia konstruksi. Seorang Pak Singgi dari Intakindo yang sudah benar-benar mumpuni maunya diawasi. Itu kan ada satu tanggung jawab keberlanjutan kan, betul kan? Nah ini mekanisme ini Pak Singgi sudah ada di Kementerian PUPR bahwa Direktorat KPK bersama LPJK nanti kami akan memantau namanya PE Pak. Pemantauan dan evaluasi secara berkala. Kami juga laporkan kepada Pak Dewas ada di sini, kami sudah melakukan PE kemarin itu ke Asosiasi Profesi Transportasi 25 yang lalu yang sudah 1 tahun. Kami datang ke Intakindo Banten. Saya kaget, Pak Sigit ada di situ ketumnya. Saya bilang ini kan kita nanyanya daerah gitu ya. Kami melakukan pemantauan, tapi ketumnya datang. Ya udah, mau gimana lagi? Bereslah semua itu kan. Nah, Dewas pula gitu. Dari 4 asosiasi profesi transportasi, salah satunya yang dihadiri oleh ketumnya langsung dan datang dari entah dari Bali kali itu, dari Jakarta, kami juga kaget tuh. Nah ini kami lakukan Pak, ke depan nanti LSP sudah jalan dengan SE Menteri yang baru, maka berjalan layanan walaupun 3 klasifikasi dulu Bapak, nanti kami juga akan pemantauan evaluasi. Dan masukan dari masyarakat kami sangat nantikan. Dan hal yang menarik LPJK di pemerintah, maka kebijakan-kebijakan yang langsung terintegrasi dengan kementerian langsung linkage. SK Ketua LPJK atau SE bisa mendorong lahirnya SE Menteri, SE Dirjen. Itu kecepatan yang terjadi speed dari kami Januari sampai sekarang. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Prof. Manlian. Nah, sekarang dari Profesor Krisna. Gimana nih Pak? Ya, saya tanggapi ya pertama ingin kepada kita sendiri Pak ya, kepada Intakindo. Menurut saya ini memang suatu langkah yang sangat strategis dan ini kita lihat memang nafasnya dari pemerintah ya di sini LPJK, PUPR bahwa mementingkan dalam JK ya, dalam jasa konstruksi. Tapi menurut saya secara filosofi kita ya saya kira setujulah bahwa kita memang harus mendukung namanya pembangunan berkelanjutan ya. Karena itu akan memikirkan atau mendampak yang baik kepada anak cucu kita ya. Jangan sampai kita sekarang sibuk membangun segala sesuatu tapi tanpa memikirkan anak cucu kita itu. Nah, jadi saya kira tadi sempat ada satu kata Pak Freddy yang terlontar ya, ada namanya kurikulum. Ya, saya kira ini kalau kami di perguruan tinggi memang kerjanya bikin kurikulum ya Pak Prof. Manlian ya. Nah di ini saya kira perlu nih adanya satu kurikulum ya. Tapi memang suatu tantangan juga bahwa ada persaingan juga ya Pak ya di antara asosiasi profesi. Jadi kurikulumnya juga harus yang
cukup baik, tapi juga cukup jangan terlalu memberatkan anggotanya. Saya kira ini, tapi juga cukup memberikan nilai-nilai idealisme ya, bahwa kita ingin juga untuk pembangunan berkelanjutan ini. Saya kira program untuk membuat kurikulum Intakindo ini dalam PKB ini, saya kira ini juga satu hal yang sangat penting untuk merespon daripada tsunami tadi, tsunami yang disebut Pak Freddy. Kemudian saya ingin komentar kepada Pak Mandian ya, sebagai LPJK, sebagai wakil dari pemerintah. Coba kalau saya melihat peraturan-peraturan dari PKB itu, karena saya sebagai seorang dosen, saya ngurus kum lah segala macam itu ya, itu tidak asing Mbak, familiar sekali. Saya khawatir malahan, jangan-jangan itu peraturan itu agak-agak apa? Mengadopsi gitu mungkin. Ngadopsi lah ya istilahnya, ngadopsi peraturan-peraturan kum itu. Nah, saya lihat, saya ke lapangan, teman-teman konsultan yang benar-benar, ya kan mungkin memang ada konsultan, ini perlu disurvei juga tuh. Karena konsultan itu juga banyak juga dari perguruan tinggi ya, karena sebagai dosen punya kemampuan untuk kemudian dia terjun juga sebagai konsultan. Itu berapa persen sebetulnya, terus berapa persen yang benar-benar konsultan yang 100% konsultan saja. Saya lihat kehidupan mereka konsultan yang 100% itu, ya kalau misalnya disuruh, misalnya di dalam PKB itu ada macam-macam lah Pak ya, untuk menulis ini, menulis itu, kemudian membuat buku malahan segala macam ya, ada ininya. Itu saya kira itu benar-benar suatu yang inilah menurut saya, tambahan-tambahan yang jangan terlalu dituntut kepada mereka, karena ini dunia konsultan ya, saya kira saya lihat mereka untuk dapat ikut seminar saja sudah setengah mati ya, karena mereka sibuk ya dengan proyek dan sebagainya, dan itu saya kira cukup sudah ini. Tapi nah itu saya kira peraturan itu menurut saya perlu kalau bisa kalau ada waktu atau ini untuk direview kembali Pak, untuk benar-benar, dan mungkin masukan-masukan dari dunia teman-teman konsultan yang benar-benar konsultan Pak, 100% ya, 100% konsultan itu benar-benar juga diperhatikan bagaimana mereka sebenarnya kehidupannya dan ininya, kebiasaannya, sehingga kemudian apa yang paling tepat buat mereka. Untuk filosofi dari ini kan sebetulnya mereka untuk tetap mengupdate diri kan Pak ya, mengupdate diri dengan segala perkembangan pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Nah ini, saya kira ini satu hal yang menurut saya itu juga perlu. Kemudian yang kedua Pak, saya ingin juga mendapat gambaran dari Prof. Mandian, mungkin juga mengikuti, karena saya melihat agak-agak diarahkan itu menjadi agak-agak dibatasi ya, klasifikasinya itu. Nah, padahal kadang-kadang kita kan melihat kalau di JK itu kan tadinya ASMED, sekarang jadi 8 itu kita anggap itu jadi satu profesi sebetulnya. Banyak asosiasi yang masih begitu. Apalagi Intakindo itu di atas lagi Pak. Intakindo itu tadi saya bilang multi profesi. Jadi profesi lingkungan hidup itu dunia lain Pak. Nanti bukan di JK itu. Kemudian pernah kita menjajaki profesi perkapalan Pak. Kemudian dia hubungan dengan rumah sakit misalnya, segala macam. Intakindo itu melingkupi itu. Nah ini apakah gimana pandangan dari pemerintah ya, bagaimana di dunia JK ini, apakah memang kemudian asosiasi profesi ini memang harus dibatasi kepada satu klasifikasi itu kan sipil gitu, atau kemudian apa yang lain ya, apa yang memang itu, bagaimana bagi mereka yang masih menganggap profesi JK itu ya satu profesi gitu, satu profesi sendiri yang harusnya juga berhimpun gitu, dan kemudian mereka bisa layani, dan kemudian mereka memberikan sumbangan gitu asosiasi itu kepada mereka semua. Sekarang kalau dengan begini kan kita dibatasi gitu, sehingga agak sulit untuk memberikan pelayanan kepada mereka semuanya gitu. Karena kan kemudian harus ada asosiasi profesi lain lagi gitu untuk melayani itu. Saya kira itu Pak, mungkin yang perlu ini.
Terima Pak kasih. Prof, mau langsung menanggapi Pak Prof Krisna, silakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini satu respon yang sangat positif. Jadi ketika kami dilantik memang anugerahnya adalah PP 22 dan PP 14. Menjadi sesuatu yang menjadi dicerna secara mendalam dan terlihat potretnya tadi Prof. Krisna menyampaikan 5 klasifikasi menjadi 8. Nah sehingga Intakindo yang tadinya terakreditasi umum bercabang, umum berdasarkan perspektif PP nomor 22 tahun 2020. Ya, agak luas karena digabung gitu ya. Nah sekarang dibelah, dipecah, sehingga PP 14 dengan terakreditasinya Intakindo, kami tarik menjadi penilai PKB, kami usulkan pada waktu itu, Bapak dan Ibu sekalian, Intakindo nanti mengarah kemana? Izin mengambil sipil. Jadi amanah PP 14 umum bercabang artinya adalah satu klasifikasi, tapi bisa banyak sub-klasifikasi dalam satu itu. Saya tahu pencermatan Prof. Krisna, kenapa cuma sipil? Karena kebijakannya mengarah ke sana. Nah, tidak mudah bagi kami LPJK, maka landasan pelayanan kami memang harus berbasis kebijakan. Tapi saya punya ruh pendidikan juga seperti Prof. Krisna. Sebenarnya galau juga gitu. Nah, berarti salah satu caranya adalah kita mengkaji kembali kebijakan. Dan saya percaya pengalaman kami beberapa bulan di LPJK, ruang untuk mengkaji itu terbuka Pak Singgi. Bahkan PP nomor 5 pun sedang dikaji apakah akan direvisi. Karena itu benar-benar izin terlalu dipaksakan karena ini direkam untuk SKK masuk ke OSS. Karena agak unik. Maka LPJK kemudian bersama kementerian mencari inovasi Bapak. Sehingga mari kita dorong SE yang baru ini Pak Dewas, supaya BISPRO kita ini tidak menyulitkan. Nah di situ ada satu ruang LPJK merespon kebutuhan masyarakat. Kedua, bagaimana menilai PKB tidak di kami. Waktu kami menyusun bersama kementerian mengenai Permen 12, saya bilang, jangan semua LPJK kerjain. Ya, teman-teman masyarakat dong. Saya cantik lah sebutnya. Kita geser ke APT. Betul kan? Yang lain juga gitu. Bahkan saya menyampaikan kepada pengurus dan kami bersepakat segera mengakhiri masa transisi. Supaya LPJK bisa bekerja lebih besar lagi untuk pengembangan-pengembangan. Betul ya Bapak dan Ibu sekalian? Sehingga LSP jalan, APT jalan, Asosiasi Badan Usaha jalan. Nah yang dicermati Prof. Krisna, bisa kita cermati itu menjadi tanda petik peluang bahwa Intakindo bisa melayani yang lain. Mari kita sama-sama kaji. Itu bidangnya saya itu. Maka bidang 5 merekomendasikan bersama masyarakat jasa konstruksi. Ke depan maka janganlah cuma satu klasifikasi. Tentunya harus ada landasan kebijakannya. Nah, ini yang kita tunggu. Ini ya saya sudah dipesankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Prof. Manlian masuk itu perawan, keluar harus perawan ya. Saya biasa aja begini. Kalau memang ternyata ini ada Pak Dewas kita di sini, ternyata jangan cuma satu klasifikasi, mari bantu kami. Ya kita kan nggak tertutup ya. Namanya juga Ikatan Nasional Tenaga Konsultan, itu kan luar biasa, semuanya di atas itu. Tapi tolong bantu kami kajiannya, kami terbuka lah. Harus ada academic analysis yang perlu gitu ya. Sementara dengan PP 14 ada klasifikasi yang juga keluar, betul kan? Jujur dong. Nah teman-teman SDM dan lain bagaimana? Terbuka aja, saya memang apa adanya. Kami di bidang 5, kalau ternyata pengembangan keprofesian itu memerlukan satu inovasi bukan perubahan, ya, kenapa tidak? Sambil kami mempersiapkan sistemnya, gitu loh. Kan sistem ada di kami, jadi kami bisa update lah secara ini. Nah, Bapak dan Ibu yang kita diskusikan inilah keberlanjutan. Ada deadlock kita bahas, ada ini, jadi jalan terus, jangan berhenti gitu. Nah, Prof. Krisna, Pak Sigit dan Pak Singgi, Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah mengajak melalui LPJK urusan keprofesian yang dilakukan oleh asosiasi profesi, izin kami potret sampai 2024, bolehlah urusan SKK ini nasional beres di tahun 2023. Kami mendorong Intakindo nanti bisa mempionirkan untuk masuk ke era internasional di 2023. Kami berikan ruang yang cukup panjang, supaya urusan PKB nanti ke depan sudah internasional gitu loh. Kita sudah ngomong dengan bahasa
kalbu gitu bahasa Inggris begitu karena sudah ada narasumber internasional. Bukan itu saja, bahasa Indonesia tapi international standard. Tadi Pak Singgi udah ngomong ISO. Itu Pak kalau ngomong SKK ini sekarang dibandingkan ISO Pak, Bapak lebih tahu itu. Jadi perlulah masukan supaya SKK ini bisa beres. Demikian. Ya. Oh iya, mengenai PKB bahwa merumitkan, nah ini saya mau kasih tunjuk dulu ya, boleh share screen ya. Tadi Prof. Krisna menanyakan mengenai PKB, memang ini hal yang menarik, memudahkan atau tidak, sebentar, ini ada slide-nya, bahwa urusan PKB, ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian memang dibedakan berdasarkan unsur, jenis, sifat, metode, tingkat. Sebenarnya kami develop dari yang Permen 45 yang lalu, sehingga tidak hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya formil, gitu ya. Sebenarnya semua bisa masuk di sini, bisa masuk dalam penilaian utama tadi, 60% dan penunjang. Nah, memang hal penunjang ini sepertinya garamnya mesti kita tambahin sedikit. Mungkin sudah sangat jenuh, dengan webinar, dengan apa, mungkin tampilannya lebih ini yang penunjang. Kami dorong, walaupun hanya nanti dibatasi 40%. Nah, tapi begini, tingkat kegiatan, kita lakukan nasional semua, internasional di dalam negeri, sudah kami buka katupnya, itu juga ada ruang yang besar. Ya, kemudian caranya, tatap muka ataupun daring, nah itu juga dibuka gitu loh. Dan kami cermati yang daring pasti banyak nih trending topik yang seneng tuh ya. Walaupun memang dia 0,8, yang tatap muka memang 100%. Tapi kalau kita lihat dari sini sebenarnya banyak hal-hal. Nah mungkin saja ke depan ini bagaimana mengencourage teman-teman tenaga ahli dan tenaga kerja konstruksi, khususnya ahli, untuk ke sini. Dan bagi yang sibuk di proyek seperti apa, ya kan? Tapi kuping kiri masih bisa lah mendengar kan Pak. Yang kanan mendengar instruksi di proyek, yang kiri masih bisa dengar kan. Ya kan? Jadi doronglah itu, minta tolong ya kira-kira supaya masih bisa terlibat, kan nggak kemana-mana tetap di proyek gitu. Dan kalau kita membuat, kita di kampus pernah Pak, on-site study. Bikin kegiatan Intakindo di proyeknya tenaga ahli, ayo. Jadi jangan ada alasan lagi nggak bisa PKB. Bapak punya proyek di mana? Cibitung, Cilincing, segala macam, ya kita bikin di sana. Ya, on-site study, segala macam menjadi satu ziarah konstruksi gitu, tapi lewat drone. Pernah saya di kuliah gitu tuh, kita pakai drone keliling jalan-jalan, malah lebih enak online. Gitu. Mungkin banyaklah inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Pak Ketua mau ada sedikit, silakan Pak. Sedikit saja. Ini apa namanya? Terima kasih banyak ini Pak Prof. Jadi kita semakin terbuka pencerahannya. Jadi memang betul seperti disampaikan tadi oleh Pak Ferdi bahwa ini peraturan-peraturan ini datangnya silih berganti. Jadi kadang-kadang juga teman-teman itu ada yang saya angkat handuk aja, ya apa namanya, angkat tangan lempar handuk begitu ya, karena banyaknya peraturan. Termasuk juga kadang-kadang kasihan dengan teman-teman mahasiswa khususnya ya, mahasiswa itu kalau saya dulu ya, itu datang masuk kampus pertama kali, Prof, itu studi ekskursi. Saya melihat lapangan, diajaklah sama apa namanya senior begitu, himpunan. Jadi ya, jadi kita melakukan studi ekskursi, kita ke lapangan. Karena saya sumber daya air pengairan, saya melihat bendungan. Kemudian melihat sipon yang besar-besar begitu, Prof. Kemudian melihat talang air, kemudian sumuran, saluran-saluran begitu, sehingga saya paham. Oh ini nanti ini. Nah, ketika kuliah saya semester 6, jadi kurang lebih ya 1,5 tahun gitu, 1,5 tahun ya. Itu ada namanya praktek kerja. Ya, praktek kerja 1, praktek kerja lapangan. Jadi saya waktu itu ditempatkan, artinya kita yang mencari sendiri ke apa namanya, ke dinas PU saat itu. Saya ke PU memotret, hanya memotret aja. Selama 1 bulan saya melakukan praktek kerja lapangan. Sistem administrasinya bagaimana, ininya bagaimana begitu. Selesai, kita semester, kalau tidak salah semester 7, praktek kerja lapangan 2. Nah, di sinilah kami mengimplementasikan ilmu-ilmu kami
kita terapkan, artinya apa namanya, kita dapat rumus-rumus begitu. Itu saya praktek kerja di Bendungan Cirata. Nah, saya ngambil di Bandung, di Bendungan Cirata. Kemudian ya saya ikut mendesain, kemudian ikut apa namanya, ada shop drawingnya kan waktu itu pembangunan begitu ya. Nah akhirnya kemudian itu saya pakai menjadi skripsi saya. Artinya ketika saya kuliah atau teman-teman mahasiswa ini kuliah, kan kurang lebih akan sama seperti saya. Bahwa mereka sudah mendapatkan ilmu dan menerapkan ilmu yang didapat. Artinya kita ini kan bukan teori, akan berbeda sebenarnya sama kedokteran ya. Kalau kedokteran kan mungkin kalau kita ini STM itu bisa sekolah lebih lanjut Pak. Ke universitas bisa menjadi sarjana teknik. Tapi kalau bidan keperawatan begitu, apa bisa jadi dokter? Nah itu kan perbedaan kalau kita ada yang ini profesi kemudian sama dengan kedokteran ya berbeda gitu ya. Perbedaannya ya itu tadi, di samping juga kalau saya dulu kuliah ya boleh pakai jeans, kumus-kumus begitu. Kalau anak-anak kedokteran itu kuliahnya nggak pakai jeans Pak. Ada perbedaan di situ memang. Ya, artinya kan ketika kita ini ya marilah kita benar-benar pada posisi kita di dalam profesi keteknikan, sehingga mahasiswa, adik-adik kita, calon-calon insan konstruksi ini semakin bangkit, tidak takut dengan peraturan-peraturan yang menjerat mereka nanti. Sekolah sudah susah-susah, kemudian keluar juga belum tentu bekerja. Nah ini yang harus kita justru kita carikan jalan keluar gitu ininya Pak Fred. Jadi mudah-mudahan kita di dalam pembinaan pada insan konstruksi Indonesia ini bisa menjembatani antara kebutuhan dan juga proses-proses yang dialami oleh adik-adik mahasiswa kita sehingga bisa menuju pada kualitas konstruksi. Kira-kira begitu Prof. Harapan saya inilah yang harus kita kebijakan-kebijakan tadi yang disampaikan oleh Prof. Manlian. Memang juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 71 penjelasannya bahwa asosiasi profesi itu yang seperti Prof. Krishna sampaikan tadi sesuai dengan ADART-nya Pak. Kami ingin bergabung ya situlah kami senang. Itu dijelaskan kriterianya asosiasi profesi umum itu ada di situ di Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Mungkin itu nanti yang akan menjadi landasan kajian yang disampaikan Prof. Manlian tadi. Prof. Krishna nanti mohon juga nanti Prof. Krishna juga masuk bersama-sama. Khususnya juga nanti ada kurikulum Prof. Pak Freddy, kurikulum untuk PKB di Intakindo kita bersama-sama Prof. untuk kemajuan konstruksi Indonesia. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketum. Kalau kita terusin nggak habis-habis ya, bisa sampai itu apalagi tambah kopi gitu ya, bisa sampai besok pagi. Jadi memang waktu juga yang memisahkan kita, menarik sekali. Terima kasih sekali lagi, kita kasih aplaus buat para narasumber kita. Terima kasih Pak Ketum, Pak Singgi, Profesor Krishna dan Profesor Manlian. Kita sudah jelas tadi, kita sudah dengarkan seluruhnya bahwa peran asosiasi profesi dalam meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan itu memang sudah merupakan kemutlakan ya, sudah merupakan keharusan dengan adanya aturan-aturan yang baru ini yang seharusnya lebih mendukung kita bisa bekerja lebih baik lagi untuk dunia konstruksi Indonesia di masa mendatang. Terima kasih, demikian talk show pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang sangat luar biasa, begitu memukau, begitu menarik apa yang sudah disampaikan. Akan kita kembalikan kepada MC, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Freddy. Sebetulnya nggak molor sih Pak, nambah setengah jam aja. Berarti nggak molor juga ya, ngeles. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk yang ada di panggung, termasuk moderator kita hari ini, harus kita kasih tepuk tangan.
Demikian acara kita sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.